pipis di kamar mandi. Yes, aku takut gelap. Apakah udah malam? Aku udah gak tahan lagi ya. Ayo ya temenin. Yaudah, yuk. Yaudah. Ayo, Papa antar. Yuk. Terus ya. Kita tunggu di luar. Iya, sebentar. Ini ibu. Ini apa? Ada apa sih ribut-ribut? Iya ya, tadi ibu lupa copot masker. Astagfirullah ibu. Pantes kayaknya takut. Iya. Bukannya kayak hantu. Kamu lagian udah besar, masa takutnya sama hantu? Takutnya itu sama Allah, bukan sama hantu. Orang aku takut, Bu. Yuk. Udah kamu sana buat Tidur. sama ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita seperti tadi mungkin pernah terjadi atau bahkan sering dialami oleh sahabat hikmah. Anak-anak merasa takut berlebihan kepada setan, penampakan jin, atau segala jenis makhluk halus lainnya. Saking takutnya, sampai salah membaca doa. Mengapa sih seorang anak bisa takut dengan jin secara berlebihan? Apakah benar makhluk-makhluk halus itu patut untuk ditakuti? Apakah orang tua tidak menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab mereka? Sehingga menumbuhkan generasi yang lemah dan memiliki gambaran yang tidak benar tentang hal itu. Di negeri Arab, setan dan jin digambarkan sebagai makhluk yang lemah. Suatu hari sahabat Ibnu Zubair berjumpa dengan sesosok jin yang kerdil. Lalu dia bertanya, "Siapa kamu?" Jin itu menjawab, "Aku Izib." "Izib siapa?" "Izib ya Izib." Akhirnya jin itu dipentung oleh Ibnu Zubair sampai dia lari terbirit-birit. Sahabat hikmah, perasaan takut biasanya timbul akibat penggambaran hantu, jin atau setan yang mempunyai sifat superior. Bisa lewat pengaruh budaya dan kepercayaan terhadap hal-hal berbau mistik di masyarakat, atau bisa pula lewat film-film horor yang merusak akidah. Percaya pada hal-hal gaib memang menjadi dasar keimanan, dan tiap mukmin wajib mengimaninya. Tetapi, rasa takut berlebihan terhadap jin ataupun setan tentu saja bertentangan dengan syariat dan bisa mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Firman Allah dalam Al-Quran, "Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 175. Ya kalau ada momen-momen tertentu aja. Biasanya Ya mungkin kalau gelap kali ya. Pokoknya kalau di satu tempat sendiri atau apa. Tapi alhamdulillah sih selama ini nggak pernah ngalamin apa-apa. Jangan sampai. Kalau misalkan kayak lagi sendiri gitu, gara-gara kebanyakan nonton horor sih biasanya. Karena dia tidak terlihat dan munculnya tiba-tiba. Kalau ada suara-suara aneh paling. Jadi itu biasanya di rumah atau di apa? di rumah pernah sih. Dan di antara keimanan kepada hal yang gaib itu adalah beriman akan ada makhluk dari bangsa jin. Tetapi karena ini adalah persoalan gaib, maka harus hati-hati kita menyampaikannya. Ketika anak-anak pada hari ini mendapatkan akses informasi yang lebih mudah dari luar, maka orang tua harus lebih gesit memasukkan informasi yang benar tentang hal itu. Konsepnya sederhana. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya hal-hal baik itu dapat menghapus hal-hal yang buruk. Ketika anak-anak selama ini lebih mudah memperoleh informasi-informasi yang keliru tentang setan dan jin, maka orang tua harus memperbaikinya dengan imajinasi yang benar akan hal itu. Kita hidup di budaya yang memberikan ruang terlalu besar kepada makhluk-makhluk semacam ini. Sehingga jin-jin digambarkan sangat superior. Berhentilah untuk menakut-nakuti anak kita. Ada makhluk dengan wajah dan penampakan yang seram di kamar mandi, di pojok-pojok rumah untuk menyuruhnya tidur atau untuk dia lebih disiplin dalam menjalani kehidupan. Bentuk dan kehidupan makhluk-makhluk halus ini harus sesuai dengan gambaran syariat. Jangan bicara apapun kecuali ada keterangan dari syariat tentang hal itu. Nah sahabat hikmah,
Bagaimana caranya agar anak-anak tidak takut lagi dengan hantu, jin ataupun setan? Sebelum kita bahas, kita tanya-tanya dulu nih sahabat-sahabat hikmah, sejauh mana mereka tahu sejarah para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, nggak kayaknya Nabi Lut, nggak tahu. Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan ya? Ya, jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Riwayat ini terdapat pada hadis Mustafaq alaih. Rasulullah bersabda, sesungguhnya jin ifrit menampakkan diri kepadaku tadi malam untuk mengganggu sholatku. Kemudian Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk memegangnya. Aku ingin untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid sehingga pagi harinya kalian semua bisa melihatnya. Namun saya teringat doa saudaraku Sulaiman. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Kemudian beliau melepaskan jin itu dalam keadaan terhina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat hikmah, rasa takut adalah salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Karenanya, rasa ini hendaknya diarahkan untuk memperkuat konsekuensi keimanan, yaitu takut yang diiringi dengan ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut semacam ini akan mendatangkan ketakwaan dan ketaatan sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang paling kuat kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh makhluk, termasuk jin dan setan, di bawah pengaturannya. Nenek moyang jin yaitu iblis memang telah diturunkan lebih dulu ke bumi daripada nenek moyang manusia, yaitu Nabi Adam. Mereka beranak pinak, mengisi belahan bumi dengan anak keturunannya. Dan sudah menjadi janji mereka untuk mengganggu manusia. Namun perlu diingat, manusia diturunkan Allah ke bumi untuk menjadi khalifah atau pemimpin bagi seluruh makhluk Allah, termasuk bangsa jin. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 165, Allah berfirman, "Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Menanamkan tauhid yang benar sejak dini kepada anak akan membuat anak menjadi pribadi yang takwa. Dalam satu riwayat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari saya pernah membonceng di belakang Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya akan kuajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Ia juga akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya dan ada di hadapanmu. Apabila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, andaikan saja umat seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan andai saja mereka bersatu untuk menimpakan bahaya terhadapmu, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya itu terhadapmu kecuali sesuatu yang Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembar catatan telah kering." Hadis riwayat Tirmizi. Agar muncul generasi yang kuat dan anak-anak yang berani, pertama-tama harus ditanamkan tauhid yang benar kepada anak-anak kita. Sejak awal tanamkan informasi tentang betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa sayangnya Allah, dan bagaimana Allah menjaga makhluk bernama manusia. Allah menempatkan manusia ini sebagai makhluk yang pertama, dan yang lain harus tunduk kepada manusia. Di surga, ketika penciptaan Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeklarasikan kepada para malaikat bahwa Dia menciptakan khalifah di bumi. Khalifah berarti pemimpin, dan semua semesta akan tunduk kepadanya, termasuk bangsa jin ini. Pengenalan yang benar tentang tauhid sejak usia dini akan melahirkan generasi yang tangguh, percaya diri, dan mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk melatih keberanian anak adalah memberikan informasi yang tepat tentang sifat-sifat setan. Setan ini tidak memiliki kekuatan apapun di depan manusia, karena manusia adalah makhluk nomor satu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa."
Tipu daya setan itu amat lemah bagi manusia. Ketika Adam mulai turun ke bumi, Allah Subhanahu wa taala membekalinya dengan hidayah. Begitu mendapat bekal itu, setan tidak memiliki jalan untuk dapat mengalahkan manusia. Asal kita mengikuti petunjuk itu. Faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak mungkin takut, dia tidak mungkin bersedih. Yang ketiga adalah dalam pola pengasuhan anak. Kita harus melatih, bukan menginstruksikan. Dalam pola asuh Rasulullah SAW ketika masih kecil, Rasulullah selalu dilatih oleh orang-orang yang mengasuhnya. Ketika bersama kakeknya, Nabi SAW diajak untuk terbiasa duduk bersama pemuka-pemuka Quraisy. Sehingga Nabi SAW tumbuh menjadi pribadi yang berani dan terbiasa menghadapi kelompok elit manapun ketika dia sudah dewasa. Atau bagaimana pertama kali Rasulullah SAW memulai safar pertamanya bersama sang ibu pada usia 6 tahun. Mengarungi padang pasir, gelap, panas, dengan seluruh tantangan-tantangannya. Nabi SAW sudah diajarkan berani sejak usia yang sangat dini. Begitu juga ketika Nabi menjalani safar bersama pamannya Abu Thalib pada usia 12 tahun. Ini semua latihan demi latihan. Ketika anak sudah terlatih, maka dia siap melanjutkan menjadi aksi. Inilah yang terjadi pada diri Rasulullah SAW ketika berumur sekitar 16 tahun, terjadi perang Fijar di Quraisy. Nabi tidak pernah takut, ikut bergabung dengan orang-orang dewasa, membantu paman-pamannya dengan berani terjun ke medan peperangan. Jadi kata kuncinya adalah melatih, bukan menginstruksi. Apa yang telah berlaku dalam pola pengasuhan Rasulullah SAW itu dapat kita terapkan dalam kehidupan hari ini. Ketika anak kita bisa untuk pergi ke kamar mandi sendiri, maka mulailah melatihnya, mengantarnya di depan kamar mandi. Kemudian perlahan-lahan melepaskannya sampai dia berani sendiri. Atau bagaimana kita melatih anak-anak kita mulai pisah tidur dari kamar utama orang tua. Nah, sahabat hikmah, tentu di antara sahabat hikmah ada cara-cara khusus nih untuk membuat anak-anak menjadi lebih berani. Karenanya, kita dengarkan dulu pengalaman sahabat hikmah yang satu ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sahabat hikmah, setiap kita pasti memiliki rasa takut. Tetapi rasa takut ini harus diolah dengan baik. Jika tidak, akan melahirkan banyak akhlak tidak terpuji, bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan. Bersama kita hari ini, seorang tamu, Mbak Ratu Anandita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Dita? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa ketemu Ustadz langsung. Biasanya online ya dalam kondisi seperti ini. Alhamdulillah. Memang kajian tatap muka secara online itu memang beda rasanya. Iya, betul. Mbak Dita, kita mau tanya. Pernah punya pengalaman tidak dalam membersamai anak? Karena anak-anak kan suka takut tuh. Iya. Takut hantu, takut setan atau hal-hal yang lain. Karena informasi yang keliru tentang itu. Mungkin ada pengalaman dari keluarga Mbak Dita. Iya. Sebenarnya sih malah dulu saya sendiri ya Ustadz ya yang sempat juga mengalami rasa-rasa takut seperti ini zaman sekolah gitu kan senangnya apalagi waktu SMA, kuliah itu kan teman-teman misalnya nonton film horor gitu kan. Oke. Lagi dibahas misalnya di kampus atau di sekolah gitu. Akhirnya kita ikut-ikutan nonton kan. Begitu pulang sampai rumah jadi ketakutan sendiri nih Ustadz biasanya. Aduh jadi takut mau ke toilet, jadi takut mau apalagi sholat malam ya boro-boro kepikiran waktu itu ya. Astagfirullahaladzim gitu kan. Jadi kemana-mana akhirnya misalnya bangun malam pun takut gitu. Itu sih sebenarnya yang memang pernah saya alami. Tapi bener banget seiring dengan berjalannya waktu alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk bisa belajar. Jadi lama-lama memang itu terkikis sendiri sih ya gitu. Termasuk juga ke anak-anak. Yang namanya anak-anak ya kadang-kadang dapat informasinya itu dari teman-temannya. Misalnya ngomongin hantu lah, ngomongin apalah gitu yang sebetulnya kalau kita udah paham kan itu semua hanya ilusi gitu ya Ustadz gitu. Nah cuman memahamkan kepada anak-anak, memahamkan kepada keluarga ataupun temen juga gitu yang sampai saat ini masih ada aja yang ketakutan sama hal-hal yang berbau ilusi tadi. Itu memang perlu ilmu sih Ustadz. Karena kalau kita cuman tenangkan begitu saja hanya dengan kata-kata tenang aja nggak ada itu tuh susah juga diterima sebenarnya. Betul, karena kata kuncinya melatih. Iya. Bukan menginstruksikan. Tapi ada peristiwa gimana anak merasa sangat takut, terus gimana kita melakukan itu mungkin? Kalau peristiwa sih enggak ya, dan saya pun juga orangnya tidak terlalu memikirkan
Maksudnya nggak terlalu dibawa serius gitu. Maksud saya serius tuh misalnya menyikapi sesuatu ada bunyi-bunyian, anggaplah seperti gitu ya, nggak langsung ini pasti makhluk apa gitu. Itu tuh enggak. Alhamdulillah sih saya pun nggak sampai seperti itu. Tidak juga nakut-nakutin anak. Enggak. Karena ya awalnya seperti itu, saya takut juga gitu loh. Saya sendiri waktu belum punya ilmunya itu juga takut. Jadi suka kebayang-bayang. Apalagi di mana-mana lah Ustadz, kan banyak ya scene-scene kalau di film tuh kan ya macam-macam lah. Di scene-scene-nya itu kan macam-macam. Nah itu hanya sampai di pikiran-pikiran kita aja sih gitu. Kalau peristiwa atau apa saya nggak tahu ya. Kalaupun ada kayaknya nggak saya inget-inget juga sih. Gitu. Tapi ada trik-trik khusus mungkin menanamkan keberanian ke anak atau? Ya kalau ini sih karena tadi saya bilang ya ilmu, saya mengikuti beberapa kajian-kajian ilmu parenting juga gitu kan. Yang paling utama sih kita bahas mungkin dari tauhidnya juga ya gitu. Jadi dari menarik. Justru itu yang kita sampaikan kepada anak-anak, instead of kita mengcounter ketakutannya dia daripada kita menjawab ketakutan yang nggak ada kok ini itu. Kalau menurut aku itu malahan menambah banyak informasi lain yang tadinya dia nggak tahu tentang hal-hal yang berbau apa misalnya makhluk halus lah atau apapun itu yang mereka dapat dari teman-temannya. Kalau kita jelasin tentang itu, dia malah dapat informasi baru lagi gitu loh. Jadi kita mengalihkan fokusnya. Iya, betul banget Ustadz. Jadi mengalihkan fokus kepada maksudnya ya tadi mengenal Allah atau ya ciptaan Allah atau Allah itu lebih besar daripada makhluk-makhluk tadi, bahwa makhluk-makhluk tadi itu juga ciptaan Allah. Jadi ya kenapa harus takut sama mereka gitu, karena mereka aja yang menciptakan itu Allah gitu. Sahabat Hikmah, menarik sekali bahwa ternyata kata kunci untuk mengolah rasa takut dari Mbak Dita adalah bagaimana fokuskan anak kepada tauhid, karena kuncinya memang di situ. Memang pada zaman Rasulullah SAW ketika tauhid telah bersemayam kuat di dalam hati, maka rasa takut akan sirna secara otomatis. Abdurrahman bin Auf pernah berada di satu barisan dalam perang Badar. Dia tidak menyadari bahwa di kiri kanannya itu adalah anak kecil. Kecuali ketika ada yang menegurnya dari samping, "Paman, mana yang namanya Abu Jahal, tolong tunjukkan kepadaku." Yang satunya juga berkata, "Paman, tunjukkan kepadaku." "Emang kalian mau ngapain?" "Kami telah berjanji kepada Allah, jika kami berjumpa, kami akan membunuh Abu Jahal atau kami yang terbunuh." Lihat bagaimana tauhid bekerja mengolah rasa takut dengan benar. Terima kasih Mbak Dita atas pengalaman telah berbagi dengan sahabat Hikmah. Insya Allah Allah menjaga seluruh keluarga kita di dunia dan di akhirat. Sahabat Hikmah, jin, iblis ataupun setan pasti akan mengganggu sepanjang hayat manusia. Kita tidak boleh takut akan keberadaannya. Namun, waspadalah terhadap bujuk rayunya. Firman Allah dalam Al-Quran, "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Surat Fatir ayat 6. Karenanya, kita hendaknya selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan doa yang Rasulullah SAW selalu panjatkan untuk meminta perlindungan bagi Hasan dan Husain, yaitu A'udzubikalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan syaitan, binatang beracun, dan dari pengaruh ain yang buruk. Hadis riwayat Bukhari. Ketakutan terjadi karena informasi yang keliru atau tidak cukup informasi tentang hal itu. Ajarkan anak-anak kita tentang satu kenyataan bahwa memang di dunia ini kita tidak hidup sendiri. Ada makhluk-makhluk lain yang hidup di alamnya. Tetapi dalam porsi yang pas dan informasi yang benar tentang hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengajarkan kita berlindung kepada setan, Allah berfirman, "Min syarril waswasil khannas." Al-khannas mengisyaratkan lemahnya setan. Ketika kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan lari terbirit-birit dan takut. Selain itu, menguatkan tauhid melalui doa. Ini adalah hal yang paling pokok ketika mendidik anak-anak kita. Ketika kita membiasakan seluruh aktivitas anak-anak bersama doa, berarti kita membiasakan akan kesadaran hadirnya Allah dalam kehidupan. Doa sudah harus kita biasakan kepada anak-anak kita dari sejak mereka bangun tidur, mengikuti seluruh aktivitas dalam kehidupannya.
ketika hendak makan, selesai makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berwudu, dan seluruh aktivitas sampai dia kembali ke tempat tidurnya. Jika latihan menanamkan tauhid ini terus kita biasakan dari sejak kecil, hanya melalui aktivitas berdoa di setiap kegiatan, maka akan timbul generasi yang kuat, berani dan percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.